Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, saya Agent of Gold, cabang Banjarmasin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sharing pada hari ini, ada sebuah kutipan yang sangat bagus ya Bapak Ibu. Orang bijak mengatakan, segala sesuatu bukan hanya tentang seberapa banyak uang Anda, tetapi seberapa banyak Anda dapat menabung. Nah, tabungan seperti apa yang mampu menjaga aset Anda, juga hasil kerja Anda selama ini? Apakah tabungan uang atau tabungan emas? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hitungan menabung di bank dan hitungan menabung dengan emas. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentu kita, baik saya ataupun Anda, memiliki masalah, ya, permasalahan. Nah, apakah Anda merasakan hal ini? Ya, gaji naik, tapi kebutuhan tidak pernah cukup, gitu ya? Atau aset Anda berkurang dengan menabung di bank, ya? Impian sulit terwujud karena harga impian Anda semakin mahal, atau memiliki sifat konsumtif, boros dan sulit menabung, atau bingung merencanakan masa depan. Dan yang kedua, setiap orang pasti memiliki impian, bukan? Dan saya yakin Anda pun demikian. Nah, apakah ini impian Anda? Haji, ya, berangkat haji dan umroh bersama keluarga mungkin? Kita tahu bahwa biaya umroh saat ini adalah 25 juta. Biaya haji reguler 35,2 juta. Bahkan biaya haji khusus sampai 200 juta, ya. Atau rumah idaman, ya, yang sampai tingkat 3 mungkin ya. Atau ini mobil, ya, kendaraan. Nah, apakah ini menjadi impian Anda saat ini? Ya, jika semua itu bukan menjadi impian Anda, saya yakin bahwa pasti Anda ingin putra-putri Anda, ya, mendapatkan pendidikan yang terbaik, bukan? Bapak Ibu, jika apa yang saya sampaikan di atas ada pada diri Anda tidak perlu khawatir karena kami akan memberikan cara terbaik kepada Anda untuk mengatasinya. Bapak Ibu, bisa jadi permasalahan yang Bapak Ibu alami saat ini dan impian Bapak Ibu yang belum terwujud sampai saat ini dikarenakan Bapak Ibu belum memiliki solusi finansial. Oleh karenanya, mulai saat ini Bapak Ibu buat, ya, alokasi biaya. Oke? Alokasi biaya. Nah, berapapun income yang Bapak Ibu dapat, hendaknya alokasikan pada ini Bapak Ibu, ya, 60% kebutuhan pokok. Ya, makan, sandang, pangan, ya. 60% kebutuhan pokok. Lantas 10% untuk dana darurat. 10% lagi buat ziswaf, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya. 10%-nya lagi untuk lifestyle, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu sering lupa, ya. 10% untuk tabungan dan investasi, ya. Kebanyakan dari kita mungkin lebih pada lifestyle gitu ya. Ya, jadi tampilan yang lebih didahulukan. Padahal Bapak Ibu jangan lupa ada 10% tabungan dan investasi yang harus Bapak Ibu siapkan gitu ya. Jadi berapapun yang Bapak Ibu
dapat, income Bapak Ibu dapat, maka alokasikan kepada 5 poin ini ya. 5 poin ini secara proporsional gitu ya. Secara proporsional. Maka tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda dapatkan, selalu ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional Bapak Ibu. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, lantas ketika Bapak Ibu sudah paham, oke, saya alokasikan 10%. Nah, permasalahan selanjutnya adalah kita tabung kemana gitu ya? Tabung ke uang kah? Tabung deposito kah? Atau tabung emas? Oke, mana Bapak Ibu? Silakan. Menurut Anda mana yang baik? Oke. Bapak Ibu, statistik menurut Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, inflasi sebesar 5 hingga 8% per tahun. Oke. Jadi Bank Indonesia, statistik Bank Indonesia untuk inflasi selama 10 tahun terakhir sebesar 5 hingga 8% per tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya harga barang dan jasa naik sebesar berapa? 5 hingga 8% per tahun. Ya, itu bisa kita lihat grafiknya dari tahun 2009 hingga 2018. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami tentang inflasi ini, kita coba buat ya ilustrasi gitu Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu paham ya apa itu inflasi ya. Baik, jika rata-rata inflasi 6% ya, kita rata-ratakan 6% lah per tahun gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu tahu ini apa? Pasti tahu ya, pizza ya, Pizza Hut gitu ya. Nah, kita asumsikan Pizza Hut tahun ini, tahun 2000, harganya 100.000 Bapak Ibu. Oke, nah dengan kenaikan 6% per tahun, maka tahun depan berapa Bapak Ibu? 106.000, benar. Oke, 106.000. Nah, jika tahun ini Bapak Ibu menabung dengan kenaikan yang 1%, oke, dengan tabungan yang 1%, maka berapa Bapak Ibu tabungan Anda tahun depan? Iya, benar ya, 101.000. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kebeli nggak pizzanya Bapak Ibu? Enggak ya? Iya, enggak kebeli. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jika Bapak Ibu menabung ya dengan tabungan yang nilainya di bawah inflasi, maka Bapak Ibu tidak bisa membeli impian Bapak Ibu gitu ya. Nah, bagaimana dengan tabungan yang kenaikannya 15% gitu ya? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa? Tahun depan berarti dana Bapak Ibu berapa? Ada yang bisa hitung? Ya, 115.000. Sedangkan harga pizza tahun depan berapa? 106.000 ya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu mampu untuk membeli pizza gitu ya. Dan kesimpulannya apa artinya Bapak Ibu? Artinya jika Bapak Ibu menabung dengan tabungan yang di atas inflasi, maka Bapak Ibu mampu mewujudkan keinginan dan impian Bapak Ibu semuanya gitu ya. Paham Bapak Ibu ya terkait dengan ini ya. Baik. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nabung uang di bank kah? Deposito kah? Atau emas kah? Yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana dengan pertumbuhan tabungan? Ya, Bapak Ibu bisa lihat tabungan di bank itu sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun ya. Itu bunga riba Bapak Ibu. Itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain ya. Nah, kebijakan dari salah satu bank ya
terkait dengan bunga bank, ini Bapak Ibu bisa melihat tabungan hingga 1 juta 0,0%, ya. Tabungan 1 juta hingga 50 juta 0,90%. Tabungan 50 juta hingga 500 juta 1,05%. Dan yang paling besar itu 2% Bapak Ibu bunganya. Itu kalau Bapak Ibu punya dana 1 miliar atau lebih gitu ya. Itu baru Bapak Ibu dapat bunga 2%. Itu bunga loh Bapak Ibu, ya. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah menabung uang di bank di bawah kenaikan inflasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menabung di bank itu kenaikannya di bawah inflasi, ya. Tadi inflasi berapa? 5 hingga 8% atau kalau di rata-rata 6% lah ya. Sedangkan kalau di bank berapa? 0,1 hingga 1% Bapak Ibu. Ya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Untung apa untung? Ya. Nah, kita lihat tabel di depan Bapak Ibu. Dengan dana 10 juta itu Bapak Ibu kena bunga 90.000. Pajak 20%, 18.000. Nah, bunga setelah pajak 72.000. Biaya administrasi setahun 138.000. Hasil bunga bersih minus 66.000. Ya. Jadi total saldo yang Bapak Ibu dapat dengan dana 10 juta selama setahun hanya 9.934.000. Kira-kira berkurang atau bertambah Bapak Ibu? Berkurang ya? Ya, return-nya aja minus 0,66% Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat tabel, nah di angka 20 juta baru Bapak Ibu dapat untung ya. Lihat, 20 juta bunganya 180.000. Pajaknya 36.000. Bunga setelah pajak 144.000 dan administrasinya 138.000. Nah, hasil bunga bersih itu 6.000. Sehingga total keuntungan Bapak Ibu 20 juta 6.000. Ada keuntungan 6.000 ya. Jadi selama setahun Bapak Ibu menabung 20 juta itu hanya untung 6.000 Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Itu pun bunga loh Bapak Ibu ya. Masya Allah. Baik. Jadi apa Bapak Ibu? Artinya jika menabungnya dengan metode konvensional, maka Anda tidak bertambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin Bapak Ibu ya. Ya, bagaimana dengan pertumbuhan deposito Bapak Ibu? Nah, kita lihat deposito ya. Ini ada sebuah nyata Bapak Ibu ya, salah seorang yang memiliki dana saat itu 1 miliar Bapak Ibu ya. Tahun 2007 itu 1 miliar itu banyak atau banyak Bapak Ibu? Banyak ya, banyak sekali itu. Nah, 1 miliar itu didepositokan Bapak Ibu ya. Beliau mendepositokan ke bank ya dengan bunga maksimal 10% per tahun. Ada juga bunga berbunga ya, roll over. Nah, ketika 5 tahun ya, tahun 2012 dana beliau 1 miliar 1,64 miliar. Kira-kira untung nggak Bapak Ibu? Ya, 1 miliar didepositokan akhirnya mendapatkan 1,64 miliar. Untung ya Bapak Ibu ya? Untung ya, kan ada kenaikan gitu ya. Nah, bagaimana dengan emas Bapak Ibu? Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, pada tahun 2007 jika beliau ya membelikan 5 kilogram ya, saat itu 1 miliar Bapak Ibu dapat 5 kilogram Bapak Ibu ya. Emas nih, emas batangan gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2012 dijual tuh ya. Dijual harganya per gramnya itu 550.000 Bapak Ibu. Coba kalau kita hitung berapa ya dapatnya? Masya Allah 2,75 miliar Bapak Ibu. Ya, untung apa untung Bapak Ibu? Untung bingit Bapak Ibu ya. Untung banget gitu ya. Nah, coba kita bandingkan Bapak Ibu dengan deposito Bapak Ibu ya, beliau dapat 1,64 miliar
dalam waktu 5 tahun. Sedangkan dengan beliau membeli ya 5 kilogram, jika dibelikan 5 kilogram emas dan didiamkan saja, tahun 2012 dengan tahun yang sama, maka keuntungannya 2,75 miliar. Artinya apa? Artinya ada potensi kehilangan 1 miliar lebih Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Deposito atau emas? Ya. Nah, bagaimana pertumbuhan deposito? Ya, kita lihat suku bunga deposito rupiah Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, itu paling tinggi 5,25 ya. Ya, 5% lah ya, atau 6% kah? Ya, kita ratakan 6% Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, depositonya 6% kenaikannya tahun 2020 ini Bapak Ibu ya. Sedangkan tadi kan 5 hingga 8% ya. Berarti ini masih di bawah Bapak Ibu ya. Masih di bawah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba kita akan melihat bagaimana sih pertumbuhan emas gitu ya. Sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15 hingga 40% per tahun ya Bapak Ibu ya. Baik, dalam kondisi grafik normal, kita lihat kenaikan harga emas itu 15% Bapak Ibu. Sejak tahun 2014 hingga 2019 awal gitu ya, ke akhir lah ya. Kita normal Bapak Ibu ya kenaikannya 15%. Nah, ketika anomali ya kenaikan harga emas sampai 40% Bapak Ibu. Ya. Tahun 2019 akhir hingga 2020 ya, ketika COVID-19. Nah, ini naik Bapak Ibu. Sangat tinggi ya. 40% per tahun. Nah, artinya apa? Ya. Tuh kita bisa lihat 2011 hingga 2020 ya. Kenaikannya Bapak Ibu semakin naik ya. Karena apa? Karena anomali ya ketika COVID-19 gitu ya. Harga emas melonjak tinggi Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya emas adalah tabungan terbaik Bapak Ibu saat ini ya. Terbaik Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu, jadi segala macam permasalahan dan problem yang Bapak Ibu alami serta impian-impian Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum tercapai itu bisa ya, bisa diselesaikan dengan Bapak Ibu menabung ya, menabung emas Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita akan bahas apakah benar dengan menyimpan emas impian-impian kita bisa tercapai gitu Bapak Ibu ya. Oke? Baik Bapak Ibu, kita ambil contoh untuk biaya ONH haji Bapak Ibu ya. Bagaimana sih apakah emas memang bisa mewujudkan impian Bapak Ibu? Baik, kalau kita melihat tabel ya, lebih kurang 10 tahun terakhir sejak tahun 2005 hingga tahun 2013, jika Bapak Ibu hitung dengan uang ya, maka setiap tahun akan ada kenaikan. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Tahun 2005 23.500.000 untuk besaran ONH, sedangkan tahun 2013 33 juta ya. Ada kenaikan tiap tahun ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan emas Bapak Ibu? Oke. Jika Bapak Ibu konversikan dengan emas ya, coba kita lihat justru ada penurunan gitu ya. Di tahun 2005 174 ya, sedangkan di tahun 2013 hanya 68 ya. Ya. Dengan biaya ONH tahun 2020 yang besarannya 35,2 juta. Kemudian harga emas Agustus tahun 2020 1 jutaan ya. Maka Bapak Ibu hanya butuh 34 gram Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu punya 174 maka Bapak Ibu dapat memberangkatkan 5 orang ya. 5 orang untuk berangkat haji Bapak Ibu. Terbukti bukan bahwasanya emas ya, dengan Bapak Ibu mengkonversikan emas ya, maka Bapak Ibu impian Bapak Ibu dapat
tercapai. Betul? Oke. Artinya apa? Kesimpulannya adalah kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda, Bapak Ibu. Oke? Baik, Bapak Ibu, dari data yang saya dapat, sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2000-an gitu ya, Indonesia paling dikenal dengan negara yang paling konsumtif, Bapak Ibu. Ya, bahkan di saat krisis ya, tahun 1998 dan tahun 2008 itu seolah tidak berpengaruh ya terhadap Indonesia gitu ya. Baik, bahkan di era tahun 2000-an ini gitu ya, itu semakin menjadi ya. Di negeri kita tercinta itu banyak sekali produk-produk yang masuk ke dalam negeri kita itu cepat saya laris gitu ya. Entah itu produknya bagus atau tidak, kualitasnya itu cepat sekali laris ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang kan di toko online ya, banyak sekali toko online. Bisa itu apa beli-beli, kemudian Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Itu Masya Allah, itu saking menjamurnya ya, banyak sekali diskon-diskon ya, yang tergiur apalagi untuk ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu eh, banyak diskon di sana ya. Nah, itu kalau nggak hati-hati itu bisa habis itu uangnya itu ya. Nah, apakah emas bisa menahan dari sifat konsumtif Bapak Ibu? Oh iya, ya. Dengan menyimpan emas, Bapak Ibu tidak mudah lagi transaksi menggunakan emas. Kenapa? Ya karena emas bukan alat transaksi gitu ya. Dia bukan uang gitu ya, bukan transaksi. Nah, tapi ketika Bapak Ibu menabung uang, nah, hati-hati itu bisa cepat habis itu. Apalagi kalau diskonnya itu wow gitu ya. Nah, jadi emas bisa menahan untuk bersifat konsumtif. Oke, baik. Baik, bagaimana dengan tabel perbandingan menabung uang di bank dan menabung emas, Bapak Ibu ya? Kita lihat, jika Bapak Ibu menabung di bank, Bapak Ibu akan terdampak inflasi dan dana sulit berkembang. Ya, tadi Bapak Ibu sudah lihat ya ilustrasinya untuk menabung di bank. Ya, bank sendiri berapa tadi? 0,1 hingga 1% saja ya. Bahkan itu kalau 2% itu kalau Bapak Ibu punya uang 1 miliar gitu ya. Nah, jadi terdampak inflasi dan sulit berkembang. Kalau emas gimana? Emas tuh anti inflasi Bapak Ibu, anti inflasi dan nilainya cenderung naik gitu ya. Setiap tahunnya naik gitu ya kalau emas. Kalau menabung di bank ya ada bunga Bapak Ibu. Bunganya rendah lagi. Udah bunganya dosa rendah pula gitu ya. Kalau emas apa? Anti riba Bapak Ibu ya. Kalau menabung di bank dibebankan biaya admin ya. Dibebankan biaya admin. Sedangkan kalau emas nggak ada biaya admin, ya tanpa biaya karena bapak ibu sendiri kan yang nyimpen kan. Kalau nabung di bank dikenakan biaya pajak setiap bulan, sedangkan kalau emas tidak kena pajak setiap bulan. Nah, ada limitasi bapak ibu kalau di bank, limitasi dan aturan bank. Jadi bapak ibu kalau ingin menarik uang banyak itu tidak sembarangan, ya dibatasi. Kalau bapak ibu punya uang berapa M itu nggak bisa semua, ya. Beda dengan simpanan emas. Anda sendiri sebagai pengelolanya mau diambil berapa atau mau dijual berapa juga terserah bapak ibu sendiri. Nah, kemudian untuk menabung di bank, ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik, gitu ya. Ada potensi hilang, bapak ibu. Ada potensi hilang. Nah, bagaimana dengan emas? Emas itu mudah dicairkan, Bapak Ibu. Bisa Anda jual di toko emas. Bisa Anda gadaikan di pegadaian. Atau bisa juga di IOA Club. Iya. Apa itu IOA Club? Ya, nanti akan kita bahas ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya dari jawapos.com. 32 tahun deposito tak diurus, uang 5,4 miliar hangus Bapak Ibu.
Masya Allah. Ya Bapak Ibu ya. Ini studi contoh kasus Bapak Ibu ya. Kasus nyata lagi Bapak Ibu ya. Beliau 32 tahun nggak diurus 5,4 miliar hangus. Coba kalau Bapak Ibu 5,4 miliar diberikan emas. Itu bisa berapa kilo ya? Oke? Nah, so bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas Bapak Ibu? Bagaimana? Yuk kita yang pertama, membuat alokasi dana ideal ya. Jadi seperti apa yang telah saya sampaikan, ketika Bapak Ibu punya dana ya, income, maka alokasikan ke pada 5 pos yang proporsional tadi gitu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama apa? Ya, 60% untuk kebutuhan pokok gitu ya. Buat sandang pangan papan gitu ya. 10% untuk apa? Untuk dana darurat tadi ya. Kemudian apa lagi? 10% untuk ziswaf. Jangan lupa ya, akhiratnya Bapak Ibu. Kemudian 10%-nya untuk lifestyle ya, secukupnya saja Bapak Ibu. Dan jangan lupa 10% lagi untuk tabungan dan investasi ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Nah, jangan lupa juga investasi dan tabungan ini di awal Bapak Ibu ya, 10% di awal, jangan sisakan gitu ya. Baik, yang kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mempunyai impian, itu langsung tuh Bapak Ibu hitung dengan emas. Seberapa sih gram, seberapa sih kilogram gitu ya untuk mencapai impian itu. Setelah itu maka konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Langsung tuh setelah Bapak Ibu tetapkan, oh ternyata untuk impian saya sekian ya dengan emas. Langsung konversikan ya simpanan jangka panjang Anda dengan emas menjadi emas gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu ya. 3 cara agar terhindar dari inflasi dan mendapatkan manfaat emas. Baik Bapak Ibu, di akhir sharing ini saya ingin sampaikan, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup, selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah cepat tercapai. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.